Baik, jadi saya menganggap swasembada energinya mengikuti yang dipaparkan Pak Herman, juga Pak Sugeng, karena saya bukan ahli energi memang. Tapi saya melihat bahwa ini adalah harapan yang kalau tidak hati-hati berubah menjadi khayalan saja nih. Jadi harapannya begini, seperti yang dipaparkan Pak Sugeng, yang termasuk besar itu kan yang untuk transportasi, yang disampaikan Pak Herman juga urusan minyak ini masih signifikan. Jadi saya ngambil sampel yang minyak dan gas. Tapi yang lain-lain nanti dari angle paparan saya ceritanya akan sama. Jadi kalau ditanya apakah masih ada harapan, ya ada harapan. Kalau dari migas 58% cekungan belum pernah dibor, jadi kita belum tahu isinya. Dari 54 cekungan yang sudah pernah dibor, 56% ada hasilnya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Herman, Undang-Undang Dasar kita menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya dipergunakan. Jadi kalau didiamkan berarti kita salah. Nah, kalau migas itu hanya akan bisa dipergunakan apabila sudah berhasil di lifting. Hanya bisa di lifting kalau sudah berhasil diproduksikan. Hanya bisa diproduksikan kalau sebelumnya sudah diketemukan. Nah, akan diketemukan kalau dicari atau dilakukan eksplorasi. Jadi masih ada harapan seperti yang disampaikan Pak Herman, gap antara konsumsi dan produksi dalam negeri ini makin lama makin membesar. Walaupun EV mulai masuk, mulai diproduksikan, tapi gap ini tetap akan membesar. Kemudian kalau tidak bisa ditutup, maka kita harus impor. Artinya tidak swasembada. Nah, kemudian kalau dilihat dari model-model wilayah kerja migas, itu yang bagus untuk negara adalah yang nomor satu. Kenapa? Karena negara atau pemerintah Indonesia akan menerima penerimaan negara dari migas. Nomor dua juga, nomor tiga juga. Hanya kalau nomor satu dan dua, ada pelaku bisnis dalam negeri yang juga menerima share dari migas. Kalau yang nomor tiga, perusahaan, pemerintah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itu yang perlu dipahami, karena itu kalau menurut saya open area untuk migas itu harus dieksplorasi. Artinya di seismik dulu, baru nanti dibuat wilayah kerja untuk yang potensial. Kemudian tadi harapan, tapi yang saya lihat dengan fakta-fakta yang ada, harapan itu menjadi khayalan. Kenapa? Karena sampai hari ini semuanya dihantui rasa ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan karena aparat penegak hukum itu selalu melihat bahwa apabila BUMN atau instansi pemerintah mengalami kerugian, maka mereka akan dituduh korupsi. Dasarnya apa? Dasarnya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Padahal dua pasal ini yang merumuskan pengertian merugikan keuangan negara itu asal-usulnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang asal-usulnya dari Undang-Undang Perpu 24 Tahun 60, asal-usulnya dari Peraturan Penguasa Perang, Penguasa Militer tahun 1957-1958. Waktu itu Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Di dalam buku yang ditulis Pak Abdul Haris Nasution, itu juga ditulis bahwa pasal merugikan keuangan negara itu dulu dibuat sebagai akrobat yuridis
untuk menghadapi orang-orang nakal yang memanfaatkan posisi atau program nasionalisasi perusahaan asing. Jadi itu dasarnya. Kemudian kalau kita lihat faktanya, kalau kita lihat keputusan kasasi perkara Bukaren, yang menarik begini, putusannya menyatakan dengan jelas bahwa perbuatannya terbukti, tapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Kalau dilihat dari pertimbangannya, tertulis bahwa tidak keluar dari ranah business judgment rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan atau fraud, benturan kepentingan atau konflik of interest, kemudian perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Jadi kalau saya lihat begini, apa yang dilakukan oleh Bukaren ini perbuatan yang bukan perbuatan pidana, tapi kemudian dijadikan pidana. Waktu dilakukan penyelidikan, penyelidik menyimpulkan bahwa terdapat tindak pidana. Kemudian dilakukan penyidikan untuk mendapatkan alat bukti dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemudian diproses sampai ke kasasi, dan ternyata kasasi mengatakan seperti ini. Artinya ada yang perbuatan yang bukan kriminal, kemudian dianggap menjadi kriminal oleh penegak hukum. Jadi ini betul-betul contoh kriminalisasi. Kemudian contoh yang lain, ini terkait hulu migas juga, dari transaksi pengiriman kondensat yang diputuskan oleh BP Migas, kondensat dari Senipah dikirim ke TPPI, ini akuntan-akuntan pasti bingung. Kenapa? Karena kondensat yang dikirimkan totalnya 129 kali pengiriman, kemudian totalnya 2,7 miliar. Di situ juga dinyatakan sudah dibayar 2,588 miliar US dollar, yang belum terbayar 128 juta sekian. Ini serta-merta ditetapkan sebagai kerugian negara, walaupun jumlahnya hanya 4,7% dari transaksi. Padahal ini ada di laporan keuangannya TPPI sebagai utang kepada BP Migas. Jadi bagi akuntan heran juga kenapa utang kalau dari sisi BP Migas tagihan tiba-tiba menjadi kerugian. Kemudian yang perlu dilihat adalah semestinya penegak hukum itu memperhatikan niat jahat atau mens rea. Tapi seringkali aparat penegak hukum tidak memperhatikan ada atau tidak adanya mens rea. Aparat penegak hukum hanya melihat sepanjang unsur tindak pidana yang tertulis dalam Undang-Undang Tipikor terpenuhi, maka dijadikan tindak pidana korupsi. Nah, akibatnya pihak yang di seberang itu berusaha untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak ada niat jahat. Kemudian bahkan menjelaskan bahwa sepenuhnya didasari pada pertimbangan bisnis atau business judgment. Setahu saya kalau tindak pidana itu harus ada mens rea-nya. Mohon maaf, saya akan share lagi. Pada waktu itu saya melihat bahwa ternyata penegak hukum kita ini tidak mengikuti arahan Presiden. Tugas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik, pegawai negeri sipil adalah menegakkan. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Saya ulangi dari depan, ini tugas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik, pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea.
juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Nah, Tugas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan. jadi dari pengalaman itu saya khawatir bahwa penegak hukum kita itu tidak mau mendengarkan arahan presiden. Ini tentu merepotkan. Jadi yang saya lihat, oh kalau gitu kita berharap kepada DPR saja. Kenapa? Karena kalau undang-undang, sepemahaman saya itu ada legislation life cycle. Jadi undang-undang itu dibuat, disosialisasikan, dilaksanakan, ditegakkan, kemudian di-enforce. Nah, kenapa DPR saya sebut? Karena waktu membuat undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang MD3 pasal 72 huruf A dan huruf B, DPR itu bertugas menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional, juga menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. Jadi mestinya dalam pembahasan-pembahasan itu, paling tidak di notulen pantulistingnya ada rumusan yang ingin dituju, apa yang ingin dicapai. Kemudian pasal-pasalnya, pasal 1, 2, 3, dan seterusnya, ada juga institusi yang harus melaksanakan. Kemudian waktu undang-undang selesai dibuat, terus dilaksanakan, DPR juga masih berperan. Di dalam Undang-Undang MD3 pasal 71 huruf E, DPR berwenang memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN. Jadi penganggarannya masih ditetapkan oleh DPR. Kemudian yang evaluasi, menurut Undang-Undang MD3 pasal 72 huruf D, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini saya mengambil sepotong saja, yaitu DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang. Kalau melihat contoh tadi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mestinya ada laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam laporan itu mestinya merujuk juga apakah tujuannya sudah dicapai, pasal mana yang jalan, pasal mana yang tidak jalan, pasal mana yang setengah jalan, apakah institusi yang mengeksekusi telah berjalan dengan efisien. Nah ini kalau DPR melakukan ini harapan buat kita untuk maju ke depan. Unfortunately, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah dibuat 25 tahun yang lalu, tapi saya tidak melihat DPR menghasilkan laporan seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan Pak Sugeng nanti bisa membuatkan laporan seperti itu. Kenapa laporan seperti itu penting? Karena ini, kalau bicara korupsi, dalam hal ini saya sebut karena mengganggu tadi harapan menjadi khayalan tadi. Undang-Undang 31 tahun 99 pemberantasan tindak pidana korupsi itu ditetapkan tahun 99, isinya 7 kelompok jenis korupsi, seluruhnya 30 jenis korupsi. Tapi penegak hukum hanya sibuk ngurusi yang merugikan keuangan negara. Karena itu 25 tahun terakhir ini kita gagal memberantas korupsi, malah menimbulkan ketakutan-ketakutan di pelaku bisnis, terutama BUMN dan pemerintah. Kemudian kalau dilihat Orde Baru, isinya sama. Orde Baru menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 sampai tahun 98. Jadi 27 tahun Orde Baru kerja keras memberantas korupsi, gagal juga. Kenapa? Karena hanya ngurusi merugikan keuangan negara. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ke depan menurut saya begini, setelah 2024 nanti, sudahlah, pasal merugikan keuangan negara, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu dicabut saja. Supaya penegak hukum itu nggak mengulangi kegagalan Orde Baru maupun kegagalan 25 tahun Orde Reformasi. Apalagi kalau melihat ke BPK, mereka selalu menakut-nakutin merugikan keuangan negara. Ternyata beberapa waktu yang lalu anggota BPK-nya nakut-nakuti sambil terima duit 40 miliar. Jadi menurut saya ini perlu dicabut, sehingga dari paparan ini penutup dari saya begini. Nomor 1, pasal merugikan keuangan negara pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 harus dicabut. Kenapa? Yang A
supaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif dan tidak mengulangi kegagalan pemberantasan korupsi selama 27 tahun Orde Baru dan selama 25 tahun di Orde Reformasi. Yang B, supaya tidak digunakan secara salah yang menimbulkan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu dan mengganggu tujuan bernegara, termasuk ketakutan-ketakutan yang dialami oleh insan hulu migas. Pertamina menemukan cadangan ukuran besar satu-satunya seumur hidupnya itu waktu menemukan Jati Barang tahun 1967. Kemudian mereka enggan melakukan eksplorasi agresif. Kenapa? Karena selalu ketakutan kalau nanti tidak menemukan, mereka akan dicap oleh penegak hukum sebagai korupsi. Nah, karena itu yang menemukan cadangan minyak maupun gas yang ukuran gede pasti perusahaan asing, tidak pernah oleh Pertamina. Pertamina menemukan yang kecil-kecil saja. Kemudian yang butir 2, penutup dari saya, dengan hilangnya ketakutan-ketakutan tersebut di atas, dia lebih agresif untuk melakukan eksplorasi migas sehingga sumber energi akan bisa tercapai. Ini urusan migas. Kalau tadi merujuk ke Pak Herman maupun ke Pak Sugeng bicara soal energi surya yang potensinya sangat gede, bicara energi nuklir, investasinya dua-duanya nilainya sangat besar. Dan nanti dilihat saja, apapun energinya, kalau itu menyangkut investasi sangat besar, nanti pengambil keputusannya pasti isinya ketakutan, 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 sehingga keputusannya entar besok, entar besok, entar besok. Jadi penutup dari saya itu mudah-mudahan harapan tetap menjadi harapan. Saya berpendapat kalau 2 pasal ini tidak dicabut, maka harapan dari energi apapun akan menjadi khayalan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah tadi ada yang pertanyaan ini ya, untuk mengurangi impor energi fosil. Nah, kalau untuk mengurangi, menurut saya kita harus lihat dulu yang diimpor itu apa. Yang diimpor itu kan kalau crude dan BBM. Nah, itu yang diimpor harus kita lihat. Yang menghabiskan crude sama BBM itu siapa? Nah, kalau dari datanya Pak Sugeng tadi kan transportasi. Nah, jadi penggunaan di transportasi mesti dikurangi. Nah, pemerintah kan sudah membuat kebijakan terkait dengan mobil listrik. Itu satu hal yang bagus. Nah, kemudian yang belum kita lihat begini, housing strategy itu sepertinya belum dilihat oleh pemerintah. Jadi pemerintah kan punya housing strategy 3 juta rumah nih. Tapi saya mengalami dan juga saya melihat lebih dari 30 tahun saya tuh buang-buang BBM aja. Karena selama lebih dari 30 tahun saya kerja di Jakarta, tapi saya tinggal di Bekasi. Nah, bayangkan gini, kalau housing strateginya itu menjadikan rumah saya dekat dengan tempat kerja, saya kan nggak perlu buang-buang BBM. Nah, barangkali strategi ini juga perlu dilakukan di samping bergeser dari mobil combustion ke mobil listrik. Itu pasti signifikan akan mengurangi penggunaan BBM karena penggunaan BBM paling banyak di transportasi dan kita selama ini juga impornya BBM atau juga impornya crude kemudian dikilang menjadi BBM. Jadi untuk mengurangi impor housing strategy walaupun tidak berhubungan dengan energi, menurut saya itu harus diperhatikan karena akan mengurangi konsumsi BBM. Mudah-mudahan itu bisa menjawab nih. Terima kasih Pak Arfi. Jadi kalau penegak hukum, saya lihat begini, penegak hukum tidak memiliki strategi penegakan hukum. Jadi bisa dibuktikan gini, 27 tahun selama Orde Baru gagal memberantas korupsi, 25 tahun terakhir dalam Orde Reformasi gagal memberantas korupsi juga.
Nah, strateginya yang mereka nggak punya itu seperti apa? Jadi begini, saya 9 tahun terakhir ini melakukan assessment melalui survei, terus mempelajari banyak perkara. Kesimpulan saya begini, bentuk praktek korupsi di lapangan yang terjadi itu sebagian besar adalah suap, kickback. Dua itu yang paling banyak. Kalau toh ada proses pengadaan atau suatu keputusan yang kemudian betul-betul merugikan keuangan negara karena ada markup-nya, nanti kalau dicari di dalamnya sana, diurut aliran uangnya, itu pasti ada bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit itu apa? Suap. Jadi penyakit korupsinya di lapangan adalah suap. Nah, Anda lihat apa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun BPK. Mereka sibuk ngejar-ngejar apa yang mereka sangkakan merugikan keuangan negara. Nah, tadi di slide saya kan saya gambarkan Orde Baru maupun Orde Reformasi sama. Jenis korupsinya banyak, tapi penegak hukum itu hanya mengejar-ngejar yang merugikan keuangan negara. Ada dua dampak dari salah strategi mereka. Dampak pertama adalah jenis korupsi yang paling banyak, suap, itu sama sekali tidak terberantas. Jadi nggak hilang. Terus yang kedua, langkah mereka itu menimbulkan ketakutan-ketakutan kepada prudent person, kepada manajemen atau birokrat yang dalam pengambilan keputusannya mungkin ada prosedur yang salah, tapi mereka bukan jahat. Mereka salah administrasi, salah manajerial. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian dipenjarakan, menimbulkan ketakutan-ketakutan. Akibatnya penyerapan APBN APBD menjadi lamban, kemudian BUMN kita menjadi tidak kompetitif. Jadi kekeliruan strategi yang diambil oleh penegak hukum yang saya lihat seperti itu. Nah, mudah-mudahan kekeliruan strategi ini kan basically salah dalam pelaksanaan undang-undang. Mudah-mudahan akan dikoreksi oleh Pak Sugeng nih, dikoreksi oleh DPR. Nah, mungkin itu bisa menjawab ya, Pak Abi ya. Terima kasih. Swasembada energi yang sekarang ini masih berbentuk harapan, itu harus dilindungi agar terrealisasi menjadi swasembada energi. Nah, karena itu faktor-faktor yang menghambat, kalau dari aspek hukum itu faktor yang menimbulkan ketakutan pada para pengambil keputusan, itu harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan faktor yang menimbulkan ketakutan bagi para pengambil keputusan, baik di birokrasi pemerintah maupun di BUMN, pemerintah juga di pusat maupun daerah, itu adalah pasal merugikan keuangan negara. Nah, untuk itu pasal merugikan keuangan negara harus dicabut supaya pemberantasan korupsi betul-betul bisa ditujukan kepada perbuatan-perbuatan jahat. Nah, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perbuatan-perbuatan yang jahat atau tidaknya itu sudah tidak dipertanyakan lagi, itu adalah korupsi yang jenis-jenis suap, jenis-jenis kickback. Kalau itu diberantas, maka Indonesia selevel dengan semua negara maju. Negara maju itu memberantas suap, memberantas kickback. Tidak satupun negara di dunia yang kerjaannya ngejar-ngejar merugikan keuangan negara. Terima kasih. Kalau ada yang kurang cocok, saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.